Mengenal bintang jatuh. Tahukah sobat bahwa cahaya terang memijar di langit dan sering disebut bintang jatuh itu sebenarnya adalah meteor? Sebelum lanjut pada ulasan lebih detailnya, kami ingin mengucapkan terima kasih pada sahabat semua yang telah menekan tombol subscribe dan share, serta terus update video-video serta liputan-liputan yang kami tampilkan ini berguna sebagai wawasan bagi kita semua. Meteor adalah penampakan jalur jatuhnya meteorit ke atmosfer bumi, menimbulkan cahaya serupa bintang dan lazim disebut sebagai bintang jatuh. Penampakan tersebut disebabkan oleh panas yang dihasilkan oleh tekanan RAM pada saat meteorit memasuki atmosfer. Meteor itu ada yang sangat terang, bahkan lebih terang daripada penampakan planet Venus. Ini disebut sebagai bolide. Jika suatu meteorit tidak habis terbakar dalam perjalanannya di atmosfer dan mencapai permukaan bumi, benda yang dihasilkan disebut meteorit. Nah, jadi maksudnya begini, kalau yang disebut meteorit itu adalah area atau jalur yang dilewati meteorit. Lalu, meteorit sendiri adalah sebuah benda atau sebuah batu yang bergerak di angkasa luar. Lalu kenapa meteor atau jalur itu bisa bercahaya? Jawabannya, karena gas-gas di sepanjang lintasan atau batu meteorit itu akan terionisasi kemudian menimbulkan cahaya yang dapat terlihat dari bumi. Meteorit yang berukuran besar tidak habis terbakar di atmosfer. Hal ini membuat meteorit tersebut sampai ke permukaan bumi. Meteor yang menabrak bumi atau objek lain dapat membentuk impact crater atau kawah tumbukan. Ada sebuah kawah bekas tabrakan antar bumi dan meteorit terbesar ditemukan di bumi kita. Namanya adalah kawah Fridtjof yang terletak di Provinsi Free State, Afrika Selatan. Bayangkan, kawah ini memiliki diameter sepanjang 300 km. Pada tahun 2005 lalu, kubah atau bekas kawah raksasa yang telah terkikis erosi tanah ini ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia. Selain kawah tersebut, ada juga kawah Chicxulub. Kalau kawah yang satu ini adalah kawah kuno yang telah terkubur di semenanjung Yucatan, Meksiko. Meski sudah purba, tetapi para ilmuwan berhasil mengungkap keberadaan kawah ini. Kawah yang terdapat di Meksiko ini memiliki diameter sepanjang 180 km. Menurut para ilmuwan, jatuhnya meteorit di wilayah ini bertanggung jawab atas punahnya dinosaurus sebagai spesies terakhir yang hidup di wilayah tersebut. Lalu, apa itu meteorit? Meteorit merupakan partikel kecil yang terlepas dari tubuh komet atau asteroid, sebuah komposisi kimia yang lebih primitif dibandingkan dengan bumi. Jadi, ada kemungkinan ia diciptakan jauh sebelum bumi kita diciptakan. Sebab kondisinya masih asli serupa dengan saat tata surya baru terbentuk. Meteorit bisa juga diartikan sebagai materi yang berputar di sekitar matahari atau dalam ruang antar planet yang ukurannya terlalu kecil untuk disebut sebagai asteroid dan komet. Bahkan ada partikel yang lebih kecil lagi ukurannya dan disebut mikrometeorit, atau lebih dikenal dengan butir debu kosmik, mencakup materi antar bintang yang harus terjadi untuk memasuki sistem tata surya kita. Meteorit disebut meteorit jika ukurannya sangat besar dan bisa bertahan terjun melalui atmosfer dan mencapai permukaan bumi. Dalam ilmu fisika, tekanan RAM adalah tekanan yang dihasilkan oleh benda yang bergerak dengan kecepatan supersonik di dalam medium fluida, gas atau cairan. Tekanan ini menghasilkan gaya hambat yang besar pada benda tersebut. Kasus meteorit yang memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan sangat tinggi akan menghasilkan tekanan udara yang sangat besar di sisi depan meteorit. Tekanan ini memanaskan udara yang akhirnya memanaskan pula meteorit tersebut hingga terbakar, lalu dikenal sebagai bintang jatuh. Di Indonesia, meteorit bisa ditemukan di Museum Geologi Bandung. Nah, di zaman kerajaan dulu, meteorit dijadikan bahan baku oleh para empu untuk membuat keris. Keris yang bahan bakunya mendapat campuran meteorit ini biasanya ringan, namun sangat kuat karena mengandung logam langka seperti titanium. Demikian sedikit ulasan tentang meteor dan meteorit. Semoga dengan menyimak konten-konten kami ini, sobat semua bertambah sedikit pengetahuan seputar ruang angkasa dan tata surya.